Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di sesi level 1. Di sesi level 1 ini kita akan membahas soal latihan tentang ujian kompetensi level 1 pengadaan barang jasa, di mana ada 6 pembahasan. Yang pertama itu adalah SCM atau manajemen rantai pasok. Yang kedua adalah pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga adalah perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang keempat, pemilihan penyedia. Yang kelima, mengelola kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Di dalam 6 pembahasan tadi, jadi setiap pembahasannya itu saya buatkan 2 video. Satu videonya itu ada 10 latihan soal. Jadi mungkin nanti total ada sekitar 120 soal. Semoga dengan soal-soal latihan ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian kompetensi level 1. Nomor 1, bagaimana metode evaluasi penawaran yang gunakan hasil evaluasi teknisnya berupa pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi. Maka metode penyampaian penawaran menggunakan metode satu file. A benar, B salah. Jawabannya adalah A benar. Bila mana metode evaluasi penawaran yang digunakan hasil evaluasi teknisnya berupa pernyataan memenuhi atau tidak memenuhi, maka metode penyampaian menggunakan metode satu file. Artinya, dokumen penawaran peserta pemilihan mencakup aspek administrasi, teknis, dan harga disampaikan dalam satu file. Selain itu, maka metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode dua file atau dua tahap. Yang dimaksud dengan dua file adalah dokumen penawaran untuk aspek administrasi dan teknis dipisahkan dengan dokumen penawaran untuk aspek harga dan disampaikan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan yang dimaksud dengan dua tahap adalah dokumen penawaran untuk aspek administrasi dan teknis disampaikan terlebih dahulu, dan dokumen penawaran untuk aspek harga disampaikan setelah dilakukannya evaluasi teknis. Nomor 2, jika hasil analisis pasar diketahui tidak ada pelaku usaha yang mampu memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan, maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui tender atau seleksi internasional. A benar, B salah. Jawabannya adalah A benar. Jadi jika kita sudah tahu ya bahwa tidak ada pelaku usaha yang mampu di dalam negeri, maka Pokja Pemilihan dapat mengusulkan dengan persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui tender atau seleksi internasional. A benar. Nomor 3, apabila PPK menolak usulan perubahan yang diajukan Pokja Pemilihan berdasarkan hasil review, maka ketidaksepakatan tersebut disampaikan kepada pejabat pengadaan untuk diputuskan. A benar, B salah. Jawabannya adalah B salah. Jadi ketidaksepakatan tersebut itu disampaikan bukan kepada pejabat pengadaan, tapi melainkan kepada PA atau KPA. Nomor 4, Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan, dan PPK tidak akan menindaklanjuti sanggah banding sebelum mendapat hasil klarifikasi Pokja Pemilihan. A benar, B salah. Jawabannya adalah B salah. PPK itu ranahnya itu bukan untuk menindaklanjuti sanggah banding. Ya, ranah yang menindaklanjuti sanggah banding itu adalah KPA. B salah. Nomor 5, pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang peringkat pertama pada pengadaan jasa konsultansi, calon penyedia pada penunjukan langsung dan tender,
dengan metode pemasukan penawaran 2 tahap atau pada penyetaraan teknis? A. Benar, B. Salah. Jawabannya adalah B. Salah. Jadi karena kata kuncinya di sini ada salah satunya adalah tender, maka bukan pejabat pengadaan yang melakukan klarifikasi dan negosiasi, tapi melainkan adalah Pokja pemilihan. Nomor 6, evaluasi penawaran yang menitik beratkan pada pemenuhan persyaratan formal penawaran, pemenuhan persyaratan harga penawaran, dan pemenuhan persyaratan teknis merupakan evaluasi pada aspek A. Aspek teknis, B. Aspek administrasi penawaran, C. Aspek harga penawaran, atau D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Untuk aspek teknis, ini pemenuhan persyaratan teknis. Untuk yang B, aspek administrasi penawaran, ini merupakan pemenuhan persyaratan formal. C, itu aspek harga penawaran, itu harganya ya, pemenuhan harga penawaran. Jadi jawabannya adalah D, semua benar. Nomor 7, pada pekerjaan konstruksi, jika sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima dan peserta yang menyampaikan sanggahan tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka A. Peserta dapat melakukan sanggah banding, B. Peserta dapat melakukan pemasukan dokumen penawaran ulang, C. Dilakukan evaluasi ulang, atau D. Sanggahan peserta disetujui. Jawabannya adalah A. Peserta dapat melakukan sanggah banding. Karena kan ini jenis pengadaannya adalah pekerjaan konstruksi, maka tahap selanjutnya ada yang dinamakan adalah sanggah banding. Nomor 8, pada metode penilaian kualifikasi, hal yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran ialah A. Prakualifikasi, B. Kualifikasi teknis, C. 2 file, atau D. Pasca kualifikasi. Jawabannya adalah D. Kualifikasi. Untuk A, prakualifikasi itu dilakukan sebelum penyedia barang atau jasa menyampaikan penawaran. Nah, untuk pasca kualifikasi itu dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran. Nomor 9, metode evaluasi penawaran jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KK. Atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perorangan ialah A. Kualitas dan biaya, B. Kualitas, C. Pagu anggaran, atau D. Biaya terendah. Jawabannya adalah B. Kualitas. Untuk yang A, kualitas dan biaya, ini merupakan metode evaluasi penawaran yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KK. Untuk yang C, pagu anggaran, dapat diuraikan dengan pasti dalam KK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. Untuk yang D sendiri, biaya terendah, itu untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. Terakhir, nomor 10, di bawah ini termasuk ke dalam aspek administrasi dalam evaluasi penawaran pada pengadaan barang atau jasa pemerintah ialah A. Spesifikasi teknis, B. Personil, C. Peralatan, atau D. Keabsahan surat penawaran. Jawabannya adalah D. Keabsahan surat penawaran. Sekian video kali ini, semoga dengan 10 soal latihan tadi dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kompetensi level 1 pengadaan barang atau jasa. Like jika suka, share jika berguna, dan jangan lupa subscribe untuk channel ini berkembang. Nantikan video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.